Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita, Podcast Ngaco, ngobrol bersama CEO. Nah, sekarang nih, banyak negara-negara yang terkena dampak COVID-19, di mana mereka jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa melakukan rapat, nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan sehari-harinya. Tapi dengan perkembangan zaman, teknologi, telekomunikasi, dan globalisasi, kita jadi tetap bisa ngobrol dan bercengkrama dengan orang-orang terdekat kita. Contohnya adalah muncul aplikasi Zoom. Nah, di samping saya ini ada founder Zoom atau penemu Zoom itu sendiri, Bapak Eric Yuan. Halo, Jadi gimana nih kabar Bapak Eric Yuan? alhamdulillah kabar saya baik. Terus kesibukan akhir-akhir ini apa nih Pak kira-kira Pak? Kesibukan saya akhir-akhir ini memastikan server Zoom agar tidak down karena penggunanya yang terus bertambah setiap harinya. Terus saya menerima kritik dan saran. Terus juga saya setiap harinya mencoba untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk aplikasi Zoom ini sendiri. Dulu saya punya ambisi untuk bekerja di Silicon Valley. Namun, saya terkendala permohonan visa untuk dapat bekerja di sana. Butuh waktu hampir 2 tahun dan 9 kali permohonan agar bisa masuk ke Amerika Serikat. Lalu kemudian, akhirnya saya hanya dapat diterima dan bekerja di Webex. Pada akhir 1990-an, teknologi semakin berkembang pesat dan teknologi video conference yang awalnya hanya ada di cerita fiksi sains semakin menjadi kenyataan. Webex ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Saya salah satu dari 10 insinyur yang tergabung dengan Webex pada tahun 1997, dan saya menjadi salah satu wakil presiden di sana dan mengelola lebih dari 800 pegawai. Disinilah saya menemukan jalannya untuk membangun Zoom sampai sekarang. Nah, pada 2007 silam, saat Cisco mengakuisisi Webex, Apple untuk pertama kalinya memperkenalkan iPhone. Dengan jeli, saya melihat bahwa lahirnya iPhone akan menjadi sebuah peluang besar. Di sini saya yakin bahwa perusahaan akan membutuhkan sebuah produk atau aplikasi yang dapat berfungsi di dalam sebuah ponsel, bukan hanya sekedar PC. Saat itu kemudian, saya memaparkan pendapat dan ide saya kepada para pimpinan Cisco. Namun alih-alih dukungan, ide saya malah ditolak oleh para petinggi Cisco. Para pemimpin tidak setuju dan pada tahun 2011, saya memutuskan untuk pergi dan mulai membangun Zoom. Saya tidak sendiri. Saya membawa satu gerbong ahli dari perusahaan sebelum untuk mulai mendirikan Zoom. Saat itu saya memilih wilayah San Jose, California, Amerika Serikat sebagai lokasi kantor pusat. Meski demikian, saya juga memiliki tim peneliti dan pengembang di Cina. Usaha saya mengembangkan Zoom tidak mudah. Setelah Zoom lahir, saya harus mencari klien yang mau menggunakan aplikasi tersebut. Sebenarnya, nilai jual utama Zoom adalah sifatnya yang netral. Dia tidak terikat dengan platform tertentu, seperti FaceTime milik Apple, Hangouts milik Google, atau Skype milik Microsoft. Belakangan ini, nilai jual justru menjadi bumerang bagi Zoom. Banyak orang yang tadi kenal dapat masuk dengan leluasa dan mengganggu jalannya rapat. Gangguan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Zoom bombing. Karena itu, saya mulai tidak cukup tidur. Saya hanya bisa tidur selama 3-4 jam setiap harinya. Setiap bangun tidur, saya langsung melanjutkan kerja dan memastikan server Zoom tidak kewalahan karena jumlah penggunanya yang membludak. Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam semalam seluruh dunia akan menggunakan Zoom. Nah ini pasti bakal muncul pertanyaan di benak-benak para pelaku media sosial atau orang-orang yang biasa menggunakan aplikasi-aplikasi ini Pak. Gimana sih cikal bakal terbentuknya aplikasi ini Pak? Awal mula terbentuknya itu waktu saat saya muda, saya selalu terkendala dengan masalah jarak. Saat saya muda, saya harus menaiki kereta selama 10 jam hanya untuk menemui Sherry, pacar saya.
Dengan aplikasi ini tuh benefit-benefit apa sih yang bisa Bapak dapetin atau rasakan? Permudah terjalinnya komunikasi di masa pandemi ini karena keterbatasan ruang gerak temu yang mengharuskan kita menjaga jarak. Keuntungan untuk perusahaan Webex ini pun naik drastis. Itu kan tadi kita ngomongin soal benefit Pak, keuntungan. Pasti di setiap kegiatan itu ada positif, ada negatifnya, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, negatifnya itu apa sih? Atau Bapak pernah dengar kritik-kritik apa sih dari para penggunanya kepada Bapak? Kritik yang paling saya sering dengar terkadang masalah jaringan yang kurang stabil. Oh, jaringan ya Pak yang kurang stabil. Terus gimana cara Bapak menanggulangi masalah tersebut? Sekarang ini kita lagi menciptakan yang namanya Zoom Lite. Di mana aplikasi ini jaringannya tidak harus stabil, tetapi tetap bisa menjalankan video conference. Oh, gitu ya Pak. Terus harapan-harapan apa sih yang pengen Bapak sampaikan ke orang-orang luas gitu Pak? Harapan saya untuk Zoom-nya sendiri sih tidak adanya miskomunikasi di dalam suatu hubungan yang terhalang oleh jarak dan memudahkan pasangan untuk melepas rasa rindunya sendiri. Bahkan di harapan Bapak masih menyelipkan pasangan ya Iya, Pak, ya? betul. Sebucin itu Bapak kalau kata-kata orang anak-anak zaman sekarang ya. Ya mau gimana Pak. Sekian podcast dari kami. Saya Sandi Pratama sebagai host cabut. Tunggu lagi dengan podcast-podcast kita selanjutnya di podcast Ngaco, ngobrol bersama CEO. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perjuanganku untuk membangun semua usaha dan keinginanku selama ini. Semua tantangan dan usaha pun semaksimal mungkin kuperjuangkan. Walaupun pendapat yang bertentangan selalu harus dihadapi dengan hebat. Semua perjuangan dan usaha yang kulakukan penuh dengan ambisi yang sangat besar. Maka dari itu, aku yakin ambisi itu akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Rasa lelah, capek, dan kegagalan yang telah aku dapatkan tidak pernah menjadi suatu acuan besar untuk mundur dari hal yang saya inginkan. Titik kesuksesan pun lambat laun datang secara bergerak cepat untuk bisa membuktikan semua keinginan yang ingin aku dapatkan. Inilah Zoom yang selama ini kuperjuangkan untuk bisa mempersembahkan itu semua dan memenuhi kebutuhan semua orang. Yes, this is Zoom. We will always help you and present to you in any situation, in any way.